Tak bukan kek kayu dengan ada kayu. Di mana sih tadi di Sambutan di dewe. Lihat bergeser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil jamaah wa nahana 'anil mufarraqah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah berkah dalam acara diseminasi tentang budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada baginda alam Ali Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan seluruh umatnya yang memegang teguh ajarannya. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Jaya Raga yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SD Negeri Jaya Raga yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya sebagai pembawa acara akan menyebutkan acara yang akan dilaksanakan pada kegiatan hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, ketiga doa tutup. Selanjutnya penyampaian materi diseminasi tentang budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 8 Ibu Hertawati SPD. Supaya acara ini dilaksanakan lebih berkah dan ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan pembacaan tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Jaya Raga kepada Ibu Hajah Laila Takdir MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu Guru SD Negeri Jaya Raga yang saya hormati, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana atas berkat rahmat karunia-Nya serta inayahnya kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selamanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpah kepada baginda Rasul uswatun hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, sampai kita sekalian selaku umatnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatul uzma di hari akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu Guru yang saya cintai dan saya sayangi,
alhamdulillah ya, kita sudah melaksanakan diseminasi yang ketiga kali ya. Diseminasi budaya positif. Alhamdulillah ini merupakan acara pencerahan bagi kita, penambahan ilmu bagi kita untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari, tugas kita sehari-hari dalam mengajar anak di kelas. Alhamdulillah saya juga bersyukur ya, di SD Jaya Raga sudah ada 3 orang yang lulus CGP. Ini merupakan suatu anugerah yang sangat besar, karena untuk lulus dalam CGP ini sangat sulit ya. Hanya orang-orang yang pintar, inovatif, kreatif, ibu guru yang cerdas mungkin yang bisa diterima atau bisa lulus menjadi CGP. Alhamdulillah saya sangat bangga dengan adanya atau memiliki ibu-ibu guru yang sangat pintar-pintar, kreatif dan inovatif. Nah, dengan diadakan diseminasi ini ya, nanti kita semua akan mendapatkan pencerahan ya. Kita mendapat informasi dan kita harus sadar, kita menerima dan harus melaksanakan atau mengimplementasikan apa-apa yang kita dapatkan, apa-apa yang kita dengarkan harus dilaksanakan ya dalam kegiatan kita sehari-hari di kelas ya, dalam melaksanakan tugas. Nah, ini sudah kita ketahui bersama ya, alhamdulillah. Nanti kita dengarkan informasi atau ilmu-ilmu dari Ibu Herna ya. Sekali lagi harus kita sadari, harus kita terima dan berusaha untuk melaksanakan dalam tugas kita sehari-hari ya. Ini tujuannya tiada lain adalah untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan khususnya khususnya di SD Jaya Raga, umumnya di Kecamatan Wisari, Kabupaten Tasikmalaya dan seluruh negara yang kita cintai ya. Mudah-mudahan ke depan lebih meningkat lagi kualitas atau mutu pendidikannya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui ya, bahwa CGP ini nantinya itu harus menjadi seorang pemimpin di kelas ya, bisa memimpin, bisa memimpin anak-anak dalam proses pembelajaran. Kemudian juga bisa memotivasi guru yang lain dalam pelaksanaan proses belajar mengajar supaya lebih baik lagi ya. Segala macamnya harus lebih ditingkatkan lagi, itu untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan. Kemudian CGP di sini juga mengenai gaya mengajarnya harus lebih menarik ya. Kemudian harus bisa mencetak peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian juga harus bisa menumbuh kembangkan bakat minat yang anak-anak kita miliki itu ya. Nah, selanjutnya di sini sudah kita ketahui semua ya, bahwa CGP itu harus bergerak di sini menumbuh kembangkan bakat minat peserta didik tadi ya. Kemudian harus tergerak ini untuk menggunakan, misalnya dalam PPM-nya itu menggunakan IT, menggunakan alat-alat pembelajaran yang lebih baik ya, karena kita sudah memiliki mendapatkan bantuan untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Marilah kita gunakan sebaik-baiknya supaya
misalnya dalam pembelajaran itu tidak anak-anak itu tidak bosan gitu ya. Kalau dengan menggunakan IT itu insya Allah proses pembelajaran akan lebih menarik, anak dalam belajarnya akan lebih bergairah dan mudah diserap ya, mudah diserap oleh anak karena tampilannya lebih menarik gitu. Kalau dulu kan ceramah saja begitu, jadi anak itu menutan paling gitu ya. Sekarang mah ibu mengajak kepada bapak ibu sekalian, gunakan sekarang itu era digital ya, gunakan alat-alat peraga yang canggih-canggih itu jangan disimpan saja, jangan rusak karena misalnya kuburit gitu ya, tapi biarin rusak tapi digunakan gitu. Ulah raksa kuburit tapi raksa akibat terus dianggo gitu ya. Manfaatkanlah alat-alat yang sudah pemerintah berikan ya, karena tidak semua di sini, belum semua SD mendapatkan bantuan tersebut. Kita alhamdulillah sudah banyak yang menerima seperti Chromebook, kemudian ini apa namanya, Infocus itu sudah ya, kemudian ini proyektor ya, itu sudah kita dapatkan. Ibu harapkan sekali lagi pergunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan di SD Jaya Raga ya. Itu karena tidak mudah ya untuk mencetak anak-anak yang yang benar-benar berprestasi itu tanpa adanya alat peraga, alat bantu yang lebih canggih begitu ya. Nah, mudah-mudahan sekali lagi dengan adanya diseminasi ini nanti Bu Herna bisa menularkan, atau bukan calon lagi ya, guru penggerak Bu Lilis, Ibu Eri, dan nanti menyusul Ibu Herna. Mudah-mudahan ya bisa mengajak, bisa menularkan, bisa mentransfer ilmu-ilmu yang sudah mereka dapati ke rekan-rekan guru yang lain ya, atau teman sejawat. Itu bisa ditularkan ilmu-ilmunya, kita serap dan kita implementasikan ya, kita laksanakan dalam pembelajaran sehari-hari. Mudah-mudahan dengan adanya CGP ini ya, implementasi, dengan adanya diseminasi ini sekali lagi ya, kualitas atau mutu pendidikan di SD Jaya Raga semakin meningkat, anak-anak kita semakin berprestasi ya. Mudah-mudahan tahun-tahun ke depan selalu tetap menjadi juara umum ya dalam berbagai bidang, baik itu di lomba bidang studi, FTPI, O2SN, FPL2SN, pentas PAI. Kita harus tetap semangat ya, harus tetap menjadi juara umum. Kita perlihatkan ya kepada yang lain bahwa SD Jaya Raga itu SD yang jaya, tetap jaya ya, mudah-mudahan. Nah, mungkin sambutan dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara pembukaan diseminasi budaya positif telah selesai. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Saya sebagai selaku pembawa acara undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya penyampaian materi diseminasi budaya positif yang akan dipandu oleh calon guru penggerak angkatan 8 kepada Ibu Hernawati. Disilakan. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan atau juga berbagi ilmu tentang budaya positif. Tujuan kegiatan kali ini yaitu berbagi pemahaman dan pengalaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai filosofi KHD. Inti dan kegiatan ini sebenarnya adalah berbagi ilmu tentang budaya positif, juga tentang kesepakatan kelas, dan juga tentang ada strategi penerapan pendekatan segitiga institusi dalam menghadapi siswa yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap kesepakatan kelas. Nanti ada namanya segitiga restitusi. Sebelum ke materi selanjutnya, ini ada kesepakatan untuk kegiatan kali ini. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan terakhir, mengikuti kegiatan dengan perasaan yang gembira. Bagaimana, ada tambahan lagi untuk kesepakatannya? Atau sudah cukup? Tambahan HP bisa ya? Ya. Boleh makan dan minum. Nah, sebelum lanjut ke materi budaya positif, ini mengenang kembali filosofi Ki Hajar Dewantara yang tidak akan mungkin ini bisa dilupakan ya untuk pendidik. Filosofi ini adalah pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, untuk mewujudkan itu semua, budaya positif perlu ditanamkan di lingkungan sekolah sehingga anak merasa aman dan nyaman dalam mewujudkan merdeka belajar. Ada game sebentar 30 detik. Boleh angkat tangannya satu sebelah ke kanan, bebas, boleh mau kiri boleh kanan, dan dicoba dibuka oleh temannya, saling berhadapan. Nah, yang satu mencoba membuka dan yang satu berusaha bagaimana caranya untuk mempertahankan supaya kepalan tangannya tidak terbuka. Coba, boleh sambil berkritik atau bagaimana ya? Bagaimana caranya supaya bisa terbuka? Yang satu membuka, yang satu usahaan. Sudah. Bukanya harus sama atasan. Boleh sih. Bergiliran, satu yang tadi mengapa sekarang mencoba membuka yang temannya. Selesai material. Tempat jual. 30 detik. 30 detik.
Boleh kali ketek di ujung, di ayu, boleh di Oh, udah pakai waktu ya. sudah. Bagaimana yang pengalaman yang mengepal tangan? Apakah sekuat tenaga mencoba untuk bertahan mengepal atau dengan mudahnya melepas begitu saja? Sekuat tenaga, kalau yang bisa mencoba membuka bagaimana perasaannya? Asa nojos. Mungkin ada sesuatu yang menojosnya supaya bisa membuka tangan. Ini ada ya pertanyaannya seputar game yang barusan sudah dilaksanakan. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Ada yang membuka atau bertahan dengan kepalanya? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Ada yang tahu mengapa ya mau bertahan gitu mengepal? Atau mengapa berusaha membuka kepala? Pakai tegur. Ya, kalau dalam bahasa Sunda itu pakai tegur ya. Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Nah, ini sebenarnya dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Nah, kita lanjutkan slide berikutnya. Jadi perilaku tindakan barusan itu adalah bagaimana ilusi gunung mengendalikan murid, juga ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, juga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini tadi dalam kepalan tangannya, siapa yang memegang kendali? Nah, sekuat tenaga guru itu bagaimana menciptakan supaya tetap budaya positif ini tetap terjaga tanpa adanya gangguan dari yang lain ya, dari luar. Lanjut. Nah, ini dulu mah ada teori apa dulu stimulus respon, nanti akan ada muncul teori kontrol. Siapa itu? Udah saja. Ini ada siapa ini? Ilmuwannya Stephen F. Hawking. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda berdasarkan kemajuan zaman. Ini ada paradigma pengubahan paradigma belajar. Dari yang dulunya ada teori stimulus respon, sekarang dikenal teori kontrol. Ini perbedaannya. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama itu menurut stimulus respon. Namun sekarang berubah. Ternyata realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Nah, yang kedua, dulu semua orang melihat hal yang sama ya, dalam belajar itu. Namun sekarang setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pandangan yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, sekarang kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, selamat datang Bunda Lilin ya, sama Bunda Lilin. Selamat bergabung Bunda.
kelima, orang lain bisa mengontrol saya, namun sekarang hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti tadi yang memegang kepala bertahan untuk supaya tidak terbuka, ternyata kita sendiri. Tidak ada walaupun orang lain menggeliti, memberikan apa, strategi apa, kita bertahan untuk tetap di budaya positif. Yang selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Udah itu ya. Dan selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Kalau sekarang Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Yang sekarang ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir model berpikir menang atau kalah. Sekarang mah model berpikirnya menang dan menang. Win-win solution. Betul Ibu. Ini ada untuk mewujudkan budaya positif, kita dikenalkan dulu dengan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Kalau disiplin identiknya dengan apa ya? Kalau sekarang di murid di kelas, disiplin dengan betul mematuhi aturan, terus datang tepat waktu. Ya contohnya datang tepat waktu. Kenapa ya harus datang tepat waktu? Karena ada dalam aturan, dalam tata tertib. Nah, masih menjawab seperti itu. Nah, kalau dalam disiplin positif nanti datang tepat waktu itu tidak hanya karena ada dalam peraturan, tapi muncul dari motivasi diri sendiri bahwa datang tepat waktu itu adalah perilaku baik yang menunjukkan nilai-nilai kebajikan. Terus, nah ini ada pengertian disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara. Untuk mencapai kemerdekaan pendidikan kita saat ini, dalam menciptakan murid merdeka, syarat utamanya adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi syarat utamanya adalah disiplin yang muncul dari dalam diri kita sendiri, muncul berdasarkan kesadaran dan hati yang ikhlas, yang dinamakan dengan motivasi internal. Terkadang dulu mah kita misalkan tadi ya datang tepat waktu, motivasinya hanya bisa dari aturan, karena ada aturan harus datang jam 7 ke sekolah. Kita mencoba untuk menaati peraturan itu, dinamakan motivasi eksternal dari luar, dari adanya peraturan. Tapi dalam disiplin positif muncul dari hati nurani sendiri bahwa datang tepat waktu itu adalah sesuatu yang baik, mengandung nilai-nilai kebajikan yang betul-betul atas kesadaran diri sendiri. Ini ada juga disiplin positif menurut Dian Goshen. Arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid. Juga disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakannya pada nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya ada disiplin positif berdasarkan standar pendidikan nasional. Ada berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Dalam hal apa saja? Dalam hal lingkungan positif, lanjut kepada penerapan disiplin itu sendiri, dan apa itu nilai-nilai kebajikan universal, dan akhirnya muncullah motivasi perilaku manusia. Disiplin positif adalah kemampuan memerintah diri sendiri
dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Munculnya atas dasar dari hati kita, dari diri kita, tanpa ada paksaan dari orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yang mengacu kepada nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Ini profil pelajar Pancasila masih ingat? Masih. Yang pertama, beriman dan bertakwa. Boleh sambil nyanyi? Boleh ya. Yang tidak mengantuk ya? Ya. Ya. Masih ingat lagu pelajar Pancasila? Masih. Ini ada 6 dimensi di dalamnya. Coba kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekalian luar biasa Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah sudah 3 kali diseminasi sehingga hafal lagu pelajar Pancasila. Iya, semoga tertanam juga ya kepada peserta didik kita di kelas. Ini selanjutnya ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. 3 motivasi perilaku manusia. Nah, bagaimana kita berperilaku atau bertindak sehari-hari? Tentunya itu ada perilaku, ada motivasi tersendiri. Apakah satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Misalkan ke sekolah datang tepat waktu karena bu pami sieun pami kasihan teh sieun dihukum. Aya mungkin gitunya. Sieun dihukum ku ibu misalkan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga motivasi dari luar ya. Misalkan apa ya contohnya? Kalau kita berperilaku dapat penghargaan. Seperti apa ibu? Ujian. Iya, dapat ujian. Iya. Habis. Iya. Dapat hadiah, dapat ujian. Misalkan abi mau balik belajar rajin, ada punten 100 ame ibu guru tadi dipuji, pinter, kasih, gelis. Nah, masih ada itu motivasinya. Nah, yang ketiga ini ada motivasi dari dalam, minimal dari dalam diri kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti tadi, datang tepat waktunya sekarang mah tidak hanya karena aturan, tapi orang teh kudu betul jadi jangan teh datang tepat waktu itu menjadikan budaya dalam diri sendiri, sadar bahwa itu adalah perilaku yang baik. Ini adalah motivasi yang ketiga, muncul dari dalam diri sendiri. Terus ini untuk menyikapi perilaku yang melanggar kesepakatan, ada hukuman, ada konsekuensi, dan restitusi. Ini tidak terlepas dari kita selaku pendidik, baik itu di kelas ataupun ketika di luar kelas. Bagaimana kita menyikapi peserta didik ketika mereka melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Ada yang pernah melakukan hukuman. Seperti apa itu hukuman? Contohnya ya dalam tindakan misalkan di kelas ada yang ngobrol terus dia belajar. Apa Bapak Ibu pernah mengalami menghadapi siswa yang ngobrol terus di kelas? Nah, bagaimana perilaku yang Bapak Ibu lakukan terhadap murid tersebut? Memujinya, menegurnya, atau bagaimana? Oh, ada yang suruh keluar. Kamu ngobrol terus, tutup pintu dari luar. Bagaimana kalau dari luar saya nggak bisa masuk lagi?
Itu Pak Dede bagaimana Pak Dede? Itu salah satu bentuk hukuman gitu ya. Ya atau maju ke depan, ngobrol terus, ngobrolnya di depan di sini. Nah, pernah seperti itu? Itu adalah bentuk hukuman. Dan ternyata kalau bentuk hukuman itu timbulnya, efeknya adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sehingga murid juga tidak nyaman, malu di depan anak-anak yang lain. Aduh, abi tadi dihukum, izin ya. Walaupun emang ada perubahan, besoknya tidak ngobrol lagi, tapi hatinya karena ketakutan dan tidak nyaman. Juga korbannya mendapatkan keadilan, ya betul. Namun hatinya tadi tidak nyaman, dan juga muridnya akan merasa tersakiti. Si ibu keharupan abi pada makin lagi ngobrol naon, ya tetap kan urang teh naon nu diobrolkeun nanti langsung ke depan, sok di sini ngobrolnya. Nah, itu saya juga mengalami sendiri ya. Ternyata itu adalah bentuk hukuman, dan ternyata tanpa disadari kita sudah menyakiti peserta didik kita. Juga ada ini yang dinamakan konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Ini mah sudah sepakat di kelas. Misalkan kalau yang ngobrol misalkan didenda, didenda kayak sabanhan sama dituntut. Si anak kayak bener ngobrol sieun didenda, tapi karena kita sadar, tapi karena sieun didenda. Siapa yang buang sampah sembarangan dihukum, didenda sembarangan, misalkan 1.000 kan disimpan di uang kas. Itu bentuk konsekuensi. Si anak emang melakukan, misalkan ini mau micen runtah, sieun lebat artis didenda, tapi karena dasar konsekuensi, bukan adanya kesadaran. Juga ini masih tetap ini ada perasaan tidak nyaman di anak. Contohnya misalkan yang bekalnya sedikit, lupa membuang sampah sembarangan, buang tinggal 2.000, kena denda deh, habis. Akhirnya katanya, aduh bagaimana nanti pulang sekolah. Nah, masih ada perasaan tidak nyaman. Itu bentuk konsekuensi, bisa merubah perilaku, namun tetap dirasa tidak nyaman bagi anak. Kalau yang terakhir ini ada yang namanya restitusi. Kalau ini bentuknya restitusi merupakan pilihan, juga menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Juga korbannya mendapatkan ganti dan murid akan mendapatkan penguatan. Nanti ini contohnya ada ya di video saja ya. Sebagai gambaran saja, kalau restitusi ini adalah contohnya pilihan ke anak, seperti tadi buang sampah sembarangan. Si anak diajak diskusi oleh gurunya di jam istirahat misalnya. Nah, memberitahu buang sampah itu sebenarnya perilaku baik atau tidak. Nah, ke anak itu sampai disadarkan bagaimana dampaknya kalau membuang sampah sembarangan. Terus manfaatnya juga. Nah, anak nanti akan menganalisis, oh iya ya, kalau buang sampah itu satu buat lingkungan jadi bersih, juga terhindar dari penyakit. Anak terus mempertimbangkan dalam pemikirannya. Terus sama gurunya dibimbing bagaimana pilihannya, apakah lebih baik membuang sampah sembarangan hingga lingkungan kotor, berbau dan menimbulkan penyakit, ataukah buang sampah pada tempatnya, lingkungan bersih, sehat, belajar jadi aman dan menyenangkan. Nah, nanti dikasih pilihan oleh guru, dan muncullah kesadaran, oh iya ya, ternyata kalau buang sampah sembarangan itu bahayanya lebih parah, mending buang sampahnya pada tempatnya. Itu nanti akan muncul sendiri dari dalam diri peserta didik tanpa adanya paksaan. Seperti tadi hukuman konsekuensi kan bentuknya lebih ke ada paksaan. Kalau restitusi bentuknya pilihan. Ini lanjutkan kepada nah ini sifat hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifatnya tidak terencana atau tiba-tiba, ya seperti tadi
anak ngobrol karena kesal, aduh banyak sekali yang ngobrol. Anak yang ngobrol siapa? Maju ke depan. Ayo, ngobrolnya di depan. Nah, itu bentuk hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Sifatnya satu arah dari guru ke siswa saja. Ya. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Ibu teh teu apaleun naon abi diobrolkeun teh hukuman tentang pelajaran. Tapi tiba-tiba langsung dihukum begitu saja. Nah itu sifat hukumannya tidak terencana, tiba-tiba bentuknya satu arah hanya dari guru kepada siswa tanpa tahu siswa itu tanpa ditanya dulu apa sih yang diobrolkannya. Dan konsekuensi ini sifatnya sudah terencana atau sudah disepakati seperti tadi. Kalau yang buang sampah didenda misalkan sekian, nah itu sudah kesepakatan, setuju, ya setuju. Iya, berkata kasar, kalau berkata kasar kena denda, kena sanksi, setuju, sudah dibuat sepakat. Iya, tidak mengerjakan PR-nya kerjakan di luar. Nah, seperti itu. Namun masih ada rasa keterpaksaan. Itu hukuman dan konsekuensi sifatnya seperti itu. Beda dengan tadi satu lagi restitusi. Restitusi mah bentuknya pilihan. Ini ada juga penghargaan. Restitusi ini adalah salah satu pendekatan disiplin positif. Nah ini mah artinya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan juga kembali menjadi nyaman, aman, dan menyenangkan. Beda dengan tadi hukuman ya, pas deui ka bangku teh isin, ibu dikapayunkeun, emut na teh dudika agung, tapi pernah dikapayunkeun sebenarnya. Nah, kalau restitusi bentuknya pilihan lebih kepada mereka ketika kembali setelah pendekatan ini kembali dengan karakter yang lebih kuat. Ini kebutuhan dasar manusia, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya perilaku yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya. Salah satu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kekuasaan. Seperti tadi anak berperilaku, misalkan ada yang lempar-lemparan kertas lagi belajar, itu tidak mungkin ada tujuannya. Tujuannya ini salah satunya bisa untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, misalkan untuk kesenangan lempar-lempar. Tujuannya seperti itu. Namun kita sebagai pendidik tugasnya adalah mengarahkan mereka ke arah yang baik, menuju disiplin positif. Nah ini ada tadi saya sudah coba menyebutkan segitiga restitusi. Ini strategi untuk menyiasati atau menghadapi perilaku siswa yang melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Ada yang dinamanya segitiga restitusi. Tahapannya pertama, validasi tindakan yang salah. Yang ini menstabilkan identitas, ini yang pertama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Seperti tadi yang ngobrol ketika belajar, ada tahapan menstabilkan identitas, yaitu contoh kalimatnya, apakah anak tadi benar-benar ngobrol di kelas, ditanya si anak itu sampai mereka berkata jujur ya, dengan berbagai alasannya kenapa mereka melakukannya seperti itu. Terus validasi tindakan yang salah, nanti kita arahkan apakah itu perbuatan salah dengan berbagai dampaknya atau perbuatan yang baik. Nah nanti juga di sini dijelaskan dengan
perilaku yang seharusnya dilakukan. Terus juga menanyakan keyakinan, apakah sudah sesuai apa yang kamu lakukan dengan keyakinan di kelas. Nah, nanti diarahkan oleh guru. Ini adalah langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Ini kesimpulannya. Budaya positif adalah untuk membangun budaya positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Juga menumbuhkan motivasi intrinsik dapat dilakukan dengan cara mengajak murid membuat keyakinan kelas dalam mewujudkan visi dan tujuan bersama. Restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid merupakan bagian dari budaya positif di sekolah. Menerapkan segitiga restitusi dalam bimbingan murid berdisiplin positif agar menjadi manusia yang merdeka. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya ada tayangan contoh penerapan segitiga restitusi sebelum ditutup. Selamat menyaksikan. Boleh diutarakan ya pesan-pesan serta tanggapan atau komentar.
tidak bermaksud untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi ibu ingin mengunjungi ibu selalu rukun, kembali bisa kembali bersama teman-temannya. Ini buku pelajaran yang biasa saya gunakan di kelas. Nanti bagaimana saya belajar buku yang sudah sobek dan bisa dibaca? Jadi aku tidak sengaja hendak membelikan buku yang biasa dibaca. Nengnya dengan bukunya jadi sobek. Kenapa kamu mau pinjam bilang dulu? Iya, saya lupa lagi biar bisa dulu. Sudah, baiklah, karena kalian sudah bercerita dan tahu bagaimana kejadian yang sebenarnya, sekarang mari kita lihat kembali kesepakatan kelas yang tertulis di depan papan kesepakatan di kelas. Apakah menurut kalian ada kesepakatan yang telah kalian buat? Yang perlu ada pada kesempatan di kelas, kita harus berperilaku utuh dengan teman, saling menghormati dan menghargai. Ya Bu, ada satu lagi mau mengunjungi ayam punya teman harus Nah, ketika ada tindakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan, tindakan tersebut dirasa merugikan orang lain atau tidak? Baiklah, kalau kalian sudah menyadari adanya perbuatan yang tidak sesuai dengan kesepakatan, sehingga menimbulkan perbuatan yang tidak diinginkan seperti tadi, tindakan apa yang kalian harus lakukan untuk memperbaiki perbuatan yang tidak baik tadi? ilmu saya misalnya ada berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan tidak baik lagi. Saya akan meminta maaf juga kepada semua Baiklah, perbuatan yang akan kalian lakukan guna memperbaiki tindakan kita itu sudah tepat. Sekarang ada saling bermaafan. Coba bersama terlebih dahulu. Dan kembali ke kelas, hidup rukun kembali bersama teman-teman kelas. Itu adalah contoh bagaimana menyikapi masalah yang terjadi di siswa ya, ketika ada siswa yang menangis karena bukunya sobek oleh temannya. Kalau dulu siapa yang menyampaikannya? Ke depan. Saya minta maaf dulu. Kan seperti itu ya. Saya juga pernah mengalami seperti itu ya. Nah, ini nanti siapa yang bikin nangis anak ini? Ke depan atau dipanggil langsung? Nah, sekarang ada penerapan segitiga restitusi seperti tadi. Anak diajak diskusi di jam yang santai sambil ngobrol santai ketika istirahat ataupun pulang sekolah, diajak diskusi, menanyakan apa yang terjadi. Anak berusaha untuk bicara dengan sejujur-jujurnya. Kita yang membimbing supaya anak berbicara jujur dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan pemanis. Lalu setelah anak menyadari kesalahannya, berusaha diarahkan apakah ini sesuai dengan kesepakatan kelas ataukah ada kesepakatan yang dilanggar. Misalkan pada kesepakatan kelas ada saling menghormati, menghargai, hidup rukun. Ternyata kan kenyataannya ada satu siswa yang menangis, berarti itu ada yang dilanggar. Lalu kita sebagai pendidik juga mengarahkan kembali supaya si anak kalau itu kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang benar ya, mengingatkan bagaimana seharusnya tindakan supaya hidup rukun itu seperti apa, sehingga mereka menyadarinya sendiri dan berusaha untuk memperbaiki tindakannya dengan hal yang lebih baik lagi. Seperti itu mungkin tindakan yang sekarang yang harus diterapkan oleh pendidik yang lebih baik di antara memberikan hukuman ataupun konsekuensi, yaitu adanya restitusi untuknya pilihan. Nah, sekian pemaparan dari saya.
dan juga contoh barusan yang mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita sebagai pendidik yang setiap harinya menghadapi murid dengan keberagaman dan keunikannya masing-masing. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sekian, ditutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.